Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mal ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang kepadanya kita akan dikembalikan, Rabb yang hanya kepada Dialah kita serahkan ibadah kita satu-satunya Rabb yang berhak kita ibadahi. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Taala saja. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, yang cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada istri dan anak-anak kita, bahkan cinta kita kepada beliau melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid atau DKM Masjid At-Tauhid, dan wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Gebri hafizahullah ta'ala, dan seluruh para panitia dan teman-teman semuanya yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat berbagi sedikit faedah, yang kita mengharapkan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini dapat memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah menjadi hamba yang bertakwa. Menjadi hamba yang bertakwa. Nah, pertanyaan, mengapa kita harus menjadi hamba yang bertakwa, Ustaz? Maka di sini jamaah milik Allah tabaraka wa taala, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentunya sewaktu kita disuruh untuk melakukan sesuatu amalan, apa yang menjadi tujuan, apa yang akan kita dapatkan, apa samarah yang akan bisa kita raih apabila kita melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha."
Bertakwalah kalian kepada Allah Taala di mana saja kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, bertakwa kepada Allah Taala. Dan ikutilah perbuatan baik. Apabila kalian melakukan perbuatan buruk, maka ikuti dengan perbuatan baik tambuha, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa dari perbuatan buruk yang kalian kerjakan. Dan masih banyak adillah, dalil-dalil yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Taala. Ini adalah perintah dari Rabbul Alamin. Begitu juga perintah ini disampaikan oleh utusan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada apa dengan takwa ini? Apa yang akan kita dapatkan apabila kita menjadi hamba yang bertakwa? Di antaranya jamaah milik Allah wa ta'ala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Di antara samarah ataupun sesuatu yang akan kita dapatkan apabila kita bertakwa kepada Allah wa ta'ala adalah jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita dalam menjalani kehidupan jamaah milik Allah wa ta'ala tidak pernah keluar dari yang namanya masalah. Orang belum nikah masalah. Aduh, dia mandang kayaknya orang sudah nikah nih enak hidupnya ya. Masalah belum nikah. Tidak tahu dia orang yang sudah nikah pun ada juga masalah dalam rumah tangganya. Orang yang bekerja, tidak punya pekerjaan, masih belum bekerja, dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Padahal orang yang sudah bekerja pun tidak lepas dalam hidupnya tersebut masalah demi masalah. Maka akan terus ada masalah ini jamaah milik Allah Taala. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, maka akan terus ada masalah demi masalah yang akan menimpa seorang hamba. Dan di antara jalan keluar yang Allah Taala berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Taala. Allah Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Taala akan jadikan apa? Jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Ada masalah apa dalam kehidupannya? Solusinya apa, Pak? Takwa kepada Allah Taala. Susah dalam menjalani kehidupan, susah dalam mendapatkan rezeki, susah dalam belajar menuntut ilmu. Kok susah ngafal ya teman-teman? Mudah ngafal. Kok saya susah paham? Susah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Solusinya apa? Bertakwa kepada Allah Taala. Bisa jadi ini karena masih banyak dosa, bisa jadi karena banyak kesalahan, bisa jadi ini karena kita masih jauh dari Allah Taala. Makanya hidup ini rasanya sempit sekali, susah saja bawaannya. Solusinya apa? Jangan dengan Allah Taala, bertakwa kepada Allah Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Subhanallah. Allah akan berikan rezeki, dan rezeki jamaah Allah Taala itu ada dua. Yang pertama ada rezeki yang sifatnya ammah, rezeki yang sifatnya umum, global. Dan rezeki umum ini Allah Taala berikan kepada seluruh makhluknya, imma itu yang muslim ataupun yang kafir. Hatta munafik mendapatkan rezeki dari Allah Taala. Ini rezeki yang ammah, rezeki yang umum. Contohnya apa? Contohnya adalah harta kekayaan. Contohnya apa? Jabatan, rumah,
segala sesuatu yang akan memberikan maslahat bagi tubuhnya, bagi dirinya dalam kehidupan dunia, ini adalah rezeki ammah, rezeki yang umum sifatnya. Namun rezeki yang umum ini, jamaah dengan Allah Taala, bukan menjadi standarisasi patokan seorang tersebut dicintai oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Taala. Ini bukan standar. Artinya tidak bisa kita katakan orang itu banyak fulusnya, banyak duitnya, maka dia dicintai oleh Allah Taala. Bukan standar. Orang itu jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi di masyarakat, maka ini nih tanda dia dicintai Allah Taala. Bukan. Kenapa? Karena ini rezeki yang sifatnya ammah, umum. Makanya jangan heran jamaah dengan Allah Taala kalau kita dapati ada orang yang menyekutukan Allah Taala, bahkan dia tidak mengakui Allah sebagai penciptanya. Orang-orang ateis, Allah berikan dia harta kekayaan. Tidak heran, karena ini rezeki yang sifatnya umum. Ini dari Allah Taala. Kemudian yang kedua, rezeki yang sifatnya khassah, yang khusus, yaitu rezeki yang dengannya akan mendatangkan kemaslahatan di akhirat bagi hamba tersebut. Dan rezeki yang jenis kedua ini tidaklah Allah Taala berikan melainkan kepada hambanya yang dia cintai. Rezeki yang kedua ini tidak akan Allah Taala berikan kecuali hanya kepada hambanya yang dia ridho, yang Allah inginkan baginya kebaikan. Allah tidak berikan pada orang kafir, orang munafik, orang ateis, tidak Allah berikan. Yaitu rezeki yang mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan akhirat mereka. Apa contohnya? Contohnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Makanya Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Allah ingin kebaikan bagi orang ini. Apa indikasinya? Allah jadikan dia faham agama Islam. Faham dia yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Faham dia yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Bisa dia membedakan, oh ini halal, ini haram. Yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Dan tidak mungkin orang bisa faham agama jamaah dengan Allah Taala kecuali dengan menuntut ilmu, belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Makanya nih, di antara indikator ciri orang-orang cintai Allah, Allah buka hatinya, gerakkan dirinya untuk dapat hadir ke majelis-majelis ini. Alhamdulillah nih, rezeki dari Allah Taala. Hadirnya antum di sini rezeki dari Allah Taala. Betapa banyak manusia di luar sana yang tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri taman dari taman-taman surga. Padahal Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka stop, berhenti, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau lewat taman-taman surga, stop, kata Nabi, berhenti. Sahabat pun bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majalisul ilmu. Majelis ilmu, taman dari taman-taman surga. Rezeki ini dari Allah Taala, dapat hadirnya kita di sini. Tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala. Kalau kita bersyukur pada Allah, Allah tambah nikmat ini, rezeki tersebut. Apa kata Allah Taala? La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Alhamdulillah bisa hadir majelis ilmu, dan ini tidak mudah jamaah milik Allah Taala. Kalau menghadiri majelis ilmu itu mudah, ini penuh dah masjid ini, tidak muat. Kalau seandainya itu mudah, Allah berat sekali.
Makanya kita katakan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hanya pada orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin baginya kebaikan. Kita bersyukur, alhamdulillah masih terbuka kepada kita. Dan mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, berat dia untuk menghadiri majelis ilmu, ini hati-hati. Bisa jadi Allah tidak inginkan lagi kebaikan bagi orang tersebut. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi karena dosa kita, karena maksiat kita, malas kita hadir dalam majelis ilmu. Bisa jadi karena harta haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, sehingga kita malas untuk belajar, susah untuk mendapatkan kebaikan. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini rezeki yang sifatnya khusus. Contoh lain apa? Contoh lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat. Ini sholat tidak mudah. Tidak semua orang muslim bisa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian puasa, bersedekah, menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu dia bisa bersedekah jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita sedekahkan jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga dapatkan pahala dari sisi Allah. Padahal ini punya Allah. Subhanallah, rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan-urusan kalian itu mudah. Maka di sini kalau selama ini urusan kita jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala kok susah terus ya, sulit terus nih urusan, bisa jadi karena kurang takwanya kepada Allah, kurang takwa kepada Rabbul Alamin. Kok susah semua urusan, ribet semua, di rumah istri bangkang, anak melawan, di kantor banyak urusan, dah selesai terbengkalai, atasan suka marah-marah, susah aja hidupnya. Ini bisa jadi karena kurang takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, apabila orang-orang ini mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, mereka sadar tentang pentingnya takwa. Mereka telah mengetahui tadi samarahnya, apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka bertakwa kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan banyak keutamaan. Maka mereka bertakwa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia berkumpul pada suatu wilayah, suatu daerah. Apa yang akan didapat apabila orang-orang bertakwa ini berkumpul? Kumpul semua orang-orang bawah ini bertakwa. Dengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Makanya tidak heran jemaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dapati ada negara yang sumber daya alamnya itu sedikit sekali. Negara yang gurun pasir saja, tidak ada hasil alam, tapi subhanallah penduduknya bisa kaya-kaya, makmur, bahkan pengangguran pun dapat uang gitu ya. Subhanallah. Apa sebabnya? Mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya ada daerah negara yang dia hasil buminya banyak, hasil alamnya melimpah, tapi rakyatnya hidup susah. Apa penyebabnya? Kurang takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Solusinya apa? Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belajar agama Islam. Bagaimana agar bisa membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini solusi jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui betapa besar keutamaan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Kita tahu apabila bertakwa akan Allah berikan jalan solusi dalam setiap permasalahan, jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Maka apa itu takwa, Ustaz? Tentu kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan takwa. Yang harus saya lakukan agar bisa menjadi bertakwa kepada Allah Taala. Saya ingin selesai banyak masalah. Masalahnya tidak kelar-kelar, udah 10 tahun, 20 tahun masalah tidak kelar-kelar nih. Mungkin ini dapat solusi, dapat hidayah dari Allah Taala. Dapat jalan keluar dari Allah, solusinya takwa, tapi saya tidak tahu apa itu takwa. Ya sering kita dengarkan takwa. Takwa jamaah yang Allah Taala adalah suatu kata yang dia jika dalam suatu kalimat ini dia terdiri dari kata bir dan takwa, maka bir maknanya adalah mengerjakan perbuatan baik dan takwa adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ini kalau dalam satu kalimat ada kata bir wa taqwa. Bir artinya mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Takwa menjauhi larangan-larangan Allah Taala. Atau kalau menurut istilah ulama, an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah, yaitu engkau jadikan dirimu dan azab Allah Taala itu penghalang. Ini takwa. Contohnya dalam firman Allah Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan bir dan takwa. Maka bir di sini maknanya adalah perbuatan yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah Taala, dan takwa adalah menjauhkan diri dari perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah Taala. Ini kalau dalam satu kalimat ada kata bir dan takwa. Namun apabila dalam satu kalimat tadi, dalam satu ayat, kata bir ini tidak ada, yang ada hanya kata takwa saja, maka makna takwa di sini adalah mengerjakan perintah Allah Taala dan menjauhi larangan Allah Taala. Contohnya, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka takwa di sini mencakup apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Taala. Kemudian firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa di sini maksudnya adalah mengerjakan perintah Allah Taala dan menjauhi larangan Allah Taala. Ini apabila kata takwa ada dalam satu kalimat yang dia sendirian, tidak ada kata birnya, maka mencakup di sini makna bir juga. Ya, maka makna takwa kata para ulama adalah orang tersebut mengerjakan, memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba Allah. Hak Allah tadi mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian juga memenuhi hak hamba Allah. Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur ini, maka tidak dikatakan orang itu telah bertakwa kepada Allah Taala. Yang pertama adalah hak Allah. Hak Allah ini banyak. Perintah Allah ini banyak. Di antara perintah Allah Taala adalah sholat 5 waktu. Ini perintah Allah. Maka kalau orang tidak sholat 5 waktu, maka tidak dikatakan dia
bertakwa ini wajib hukumnya. Kemudian juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga bersedekah. Ini semuanya adalah perintah Allah Taala. Makanya nanti tingkat takwa Pak antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Dan takwa tidak sama. Semakin banyak dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semakin banyak dia memenuhi hak hamba-hamba Allah, maka semakin tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Taala. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, semakin dekat dia dengan Allah Taala. Semakin mudah segala urusannya. Dan di antara perintah Allah Taala tadi jamaah dengan Allah Taala, ada perintah yang paling besar. Jadi perintah Allah banyak Pak ya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah mentauhidkan Allah Taala. Ini yang paling besar. Mengesahkan Allah Taala. Bahkan seorang apabila dia bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, kalau dia datang menghadap Allah Taala membawa dosa sebesar bumi, Allah hapuskan dosa-dosa tersebut. Syaratnya apa? Tauhid kepada Allah Taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Taala dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Taala berfirman, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani lam tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hambaku, kata Allah Taala, kalaulah engkau mendatangiku membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau tidak menyekutukan aku, engkau tidak syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Ganjaran besar Allah Taala berikan. Syaratnya apa Pak? Bertakwa kepada Allah Taala dengan mentauhidkan Allah. Perintah Allah yang paling besar. Yang mana tauhid ini merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul. Allah Taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Setelah aku utus bagi tiap-tiap umat itu rasul, kata Allah Taala. Dakwahnya apa Pak? Dakwahnya satu. An i'budullah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Taala saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, tandingan-tandingan bagi Allah Taala. Ini perintah Allah yang paling besar. Allah utus nabi, Allah utus rasulnya untuk mendakwahkan perkara ini, tauhid kepada Allah Taala. Bahkan Nabi yang mulia Muhammad SAW, utusan Allah, mengatakan bahwasanya apabila seorang yang dia mentauhidkan Allah Taala, maka Allah haramkan neraka bagi orang ini. Subhanallah. Allah haramkan neraka bagi orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Artinya kalau diharamkan neraka jamaah dengan Allah Taala, di mana tempat kembalinya? Surga Allah Taala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah Taala, kata Nabi Muhammad SAW, Allah haramkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang mereka ucapkan kalimat tauhid ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Taala. Ini subhanallah. Maka tidak mungkin seorang itu dikatakan dia orang yang bertakwa Pak, walaupun dia pakai sorban, pakai jubah, kalau dia menyekutukan Allah, tidak mungkin. Kenapa? Ya karena dia tidak mengerjakan perintah Allah yang paling besar. Rasulullah SAW juga mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang di akhir ucapan lisannya sebelum dia meninggal dunia dia ucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala mudahkan lisan kita di akhir mengucapkan la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Ini perintah Allah yang paling besar di antara sekian banyak perintah Allah tabaraka wa taala tersebut. Dan ini syarat menjadi orang yang bertakwa, kerjakan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala. Ya, ini termasuk hak Allah yang harus dipenuhi apabila dia ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Larangan Allah apa saja Ustaz? Banyak sekali larangan Allah. Ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair tuh larangan-larangan dosa-dosa besar. Ya, larangan-larangan Allah banyak sekali. Allah melarang seorang hamba untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melarang seorang berlaku zalim kepada tetangganya. Allah melarang seorang berbicara dusta dengan lisannya. Allah melarang seorang manusia menyakiti saudaranya sama muslim. Dan orang-orang yang lainnya tidak boleh menyakiti manusia. Bahkan dilarang orang yang berilmu jangan milik Allah tabaraka wa taala. Ya. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang subhanallah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Makanya kalau orang yang berilmu jangan milik Allah tabaraka wa taala, kita lihat jangankan manusia, makhluk yang selain dari manusia, binatang saja dijaga hak-haknya. Makanya dalam hadis disebutkan, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian membunuh, kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau membunuh binatang Pak, menyembelih hewan, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau sembelih dengan cara yang baik. Makanya ada adab-adabnya. Disuruh ditajamkan tuh pisaunya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihan yang diajarkan dalam syariat Islam adalah tata cara yang terbaik, sehingga hewan ini akan mati dengan cara yang terindah. Subhanallah, ini Islam. Bunuh hewan saja diajarkan dalam agama Islam. Disuruh dengan cara yang baik. Lalu bagaimana bisa mereka mengklaim ajaran Islam kemudian melakukan pemboman, membunuh orang-orang yang tidak ada salah, mengklaim ini dari agama Islam? Allah, ini bukan dari Islam yang seperti ini. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini salah dalam memahami agama Islam. Bahkan memotong hewan diajarkan dalam agama Islam. Artinya dilarang untuk berbuat zalim kepada binatang. Kepada malaikat tidak boleh kita berbuat buruk. Kok bisa? Bagaimana cara berbuat buruk? Berbuat zalim kepada malaikat. Contohnya adalah dengan kalau baru bangun tidur pagi hari gitu ya, atau sholat subuh, bangun tidur tidak gosok gigi, kemudian mulutnya bau sehingga mengganggu manusia saudaranya yang di sampingnya waktu sholat, dan ini juga mengganggu malaikat. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW, innal malaikata, sungguhnya malaikat ini tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa tersakiti dengan sesuatu yang dengannya tersakiti anak Adam. Ini dalam bab pembahasan tentang membersihkan mulut sebelum sholat. Ya. Artinya ini menyakiti malaikat. Dan orang yang berilmu jamaah milik Allah tabaraka wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, bahkan hak malaikat pun dia jaga, tidak menyakiti malaikat. Ini yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini subhanallah indahnya agama Islam. Ini larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Allah melarang nanti untuk
berkata yang buruk. Allah melarang untuk berdusta, untuk mengambil hak orang lain. Ini larangan-larangan Allah banyak. Dan larangan yang paling besar apa? Syirik, menyekutukan Allah. Ini larangan yang paling besar. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah Taala. Engkau sekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Ini adalah dosa yang paling besar kata Nabi yang mulia Muhammad SAW. Maka tidak mungkin jamaah seorang yang bertakwa kepada Allah dia sekutukan Allah Taala. Ini bukan orang yang bertakwa. Walaupun tadi kita katakan sorbannya panjang, walaupun pakai jubah gitu ya, ini orang tidak bertakwa kepada Allah. Tahunya dari mana? Dia telah melakukan maksiat yang paling besar kepada Allah Taala. Dia sekutukan Allah. Maksiat yang dengannya Allah Taala tidak akan ampunkan dosa-dosanya. Allah tidak akan ampunkan, padahal Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Tapi kalau dia sekutukan Allah, Allah tidak ampunkan dosanya. Allah Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Taala. Padahal ini Rabb yang Maha Pengampun yang mengatakan, Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang tidak mengampunkan dosa syirik. Subhanallah. Makanya Allah murka dengan murka yang sebesar-besarnya. Jamaah dengan Allah Taala. Ya, ini yang harus benar-benar kita fahami. Makanya penting mengaji tauhid, penting mengetahui hak Allah yang paling besar, hak Allah yang paling utama apa? Kezaliman terhadap Allah, larangan Allah yang paling besar apa? Kita pelajari. Apa tujuannya? Agar kita dapat menjauhinya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pada saat para sahabat pada waktu itu bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan, kata Hudzaifah. Apa alasannya? Mukhafatun an yudrikani. Aku takut keburukan itu akan menimpaku, kata Hudzaifah. Makanya aku belajar. Makanya kunci utama jamaah dengan Allah Taala untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu, belajar. Dan di antara sekian banyak cabang keilmuan yang paling utama adalah belajar tauhid kepada Allah Taala, mempelajari tentang Rabbul Alamin, mempelajari tentang hak Allah Taala. Makanya penting ngaji tauhid, penting mempelajari tentang kesyirikan. Sudah masuk waktu salat Isya. Azan dulu. Kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjut sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita katakan tadi mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang syirik, inilah perkara yang sangat penting dilakukan oleh orang yang ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain dikarenakan tauhid dan syirik ini adalah perkara yang teramat penting sekali. Ini bukan inti dakwah Nabi dan Rasul. Seorang yang dia beramal dengan banyak amalan, dia sholat, rajin sholatnya, bahkan tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun dia kerjakan.
Dia rajin puasa, bahkan tidak hanya puasa yang wajib, puasa sunnah pun dia kerjakan. Dia rajin membaca Al-Quran, dia haji, dia umroh. Semua amalan ini tidak akan ada artinya, sama sekali tidak akan ada artinya apabila dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada artinya di sisi Allah apabila dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pahala dari amal soleh ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Quran surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asrakta la yahbatanna 'amaluka." Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian ambil tandingan bagiku, kalian sekutukan aku, kata Allah, la in asrakta la yahbatanna 'amaluka, maka akan aku hapuskan amalan kalian semuanya. Pahala salat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menyekutukan Allah. Maka tidak mungkin orang yang bertakwa ini jatuh ke dalam kesyirikan, mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang dikatakan bertakwa kalau dia mengerjakan amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya penting bagi kita untuk belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang kesyirikan, pembagian syirik. Ya, syirik ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asgor. Dan ingat, walaupun ini syirik akbar tadi syirik besar, syirik asgor syirik kecil, walaupun dikatakan syirik kecil, tapi ini masih minasyirkin, bagian dari kesyirikan. Dan dia adalah dosa besar yang paling besar. Dosa syirik mengalahkan dosa-dosa yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya. Minum minuman keras dosa besar, tapi kalah dengan dosa syirik. Zina dosa besar, tapi kalah dengan dosa kesyirikan. Kenapa? Kan Rasulullah yang mengatakan. Saat ditanya oleh sahabat tadi, ayu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu nih pembagian seperti ini. Dan tidak mungkin kita bahas dalam majlis yang singkat ini. Makanya hadir nanti kajian rutin ya dengan ustaz kita, dengan ada di sini alhamdulillah ada Ustaz Gebri. Ya, belajar jamaah Allah Subhanahu wa taala biar tidak jatuh pada kesyirikan. Dan dia adalah sebab banyaknya orang jatuh pada kesyirikan, Pak, Bu. Apa? Karena jahil, tidak mau belajar, tidak tahu dia kesyirikan. Imma itu syirik akbar atau syirik asghar. Dia tidak tahu. Syirik akbar contohnya apa? Syirik akbar berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Allah Taala katakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah Taala? Ini syirik akbar. Contoh syirik akbar lainnya apa? Menyembelih untuk selain Allah Taala. Padahal Pak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Taala. Fasholli li rabbika wanhar. Sewaktu seorang menyembelih untuk selain Allah, dia jatuh pada syirik akbar. Ini dosa besar yang sangat besar sekali. Kemudian dosa kecil. Ini ada hadiah ya. Hadiah. Anda mau tanya, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan syirik asghar? Yang bisa dapat hadiah ini ada buku Rahmatan lil Alamin dari Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah. Ya Pak, silakan. Itu contohnya Pak. Contoh contoh syirik asghar, riya. Takrif dari syirik asghar, pengertiannya Pak. Contohnya 6. Contohnya betul. Contoh syirik asghar, riya ini Pak. Fadhil. Contohnya betul. Ini untuk contoh. Habis ini sebenarnya contohnya. Silakan Pak. Sekarang takrifnya siapa yang bisa? Insyaallah. Silakan.
pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik asghar adalah Syirik yang tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. nah, betul, tapi bukan itu yang Anda maksudkan. Yang lain, coba. Kurang sempurna. Silakan yang lainnya, coba apa syirik asghar? Ya, Fadal. Siapa lagi? Coba aja, enggak apa-apa. Ya, ini ada buku Rahmatan lil Alamin, insyaallah. Nah, masya Allah. Fadal, apa? Kecil ada Pakai bahasa Arab kalau antum. perbuatan yang dapat menjerumuskan ke siksa. Perbuatan yang dapat menjerumuskan ke siksa. Perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada syirik besar. Ini perkataan siapa ini? Lupa. Sa'di. Baik. Nah, Fadal. Baik. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala anhu, syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal a'mal allati yatawassulu biha ila syirkin akbar. Setiap perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba maka akan menjadikan hamba ini berpotensi jatuh pada syirik besar. Setiap perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba maka berpotensi hamba ini jatuh pada syirik besar. Ini perkataan atau ta'rif syirik asghar, syirik kecil dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama yang lainnya dari Lajnah Da'imah mengatakan yang dimaksud dengan syirik asghar, syirik kecil adalah kullun bitasmiyatihi syirkan walam yablugh ila haddi syirkil akbar. Setiap yang dinamakan dengan syirik, setiap yang dinamakan dengan syirik, akan tetapi dia tidak sampai pada syirik besar. Setiap dalil yang di sana dituliskan syirik tapi dia tidak sampai pada syirik akbar. Ini kata Lajnah Daimah. Contoh syirik kecil sebenarnya tadi apa yang Bapak katakan. Ya, apa? Riya. Ya. Suatu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kemudian Rasulullah SAW katakan riya. Ya. Dan riya ini jamaah dengan Allah Taala adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Rasulullah takut sekali. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Rasulullah takut menimpa para sahabat. Ini para sahabat nih, antum tahu bagaimana imannya sahabat. Kok dibandingkan dengan iman kita tuh, ya Allah, tidak ada apa-apanya. Rasulullah takut sahabat kena apa? Syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Riya, yaitu riya, ibadah yang dilihat oleh manusia. Dan ini banyak jamaah yang Allah Taala. Dia beramal untuk apa? Untuk dipuji manusia. Ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pujian, untuk dilihat manusia. Dia baguskan bacaan sholatnya, ini dipuji manusia. Dia posting lagi belajar di Instagram, di Facebook misalnya ya. Kemudian setiap menit dia nih berapa banyak yang nge-like gitu ya. Ngapa kok dicari like-nya gitu. Kemudian dia melakukan amal soleh, dia pergi haji, dia pergi umroh. Kenapa Pak pergi haji? Kenapa pergi umroh? Nggak enak, malu sama tetangga. Masa banyak duitnya ndak haji? Apa alasan dia pergi haji? Nggak enak sama tetangga.
malu sama tetangga, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini riya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangganya yang meninggal. Ya. Pak, tidak pergi. Iyalah, ini mau pergi. Kenapa pergi? Tidak enak. Tidak enak sama siapa? Atau mengharapkan apa? Mengharapkan pujian manusia? Atau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya besar sekali. Maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar, mengapa belajar? Untuk ilmu. Koreksi niat kita untuk apa? Dan ini berat jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat ini berat sekali. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini beratnya ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syirik kecil, riya. Dan ingat, waktu kita katakan ini syirik kecil, bukan berarti ini dosa kecil, bukan. Ini dosa besar. Kemudian apalagi contoh syirik kecil? Masih ada satu lagi nih. Yang mana duluan? Tayo antum. Percaya kepada perkataan leluhur. Emang leluhurnya bohong? Bisa aja leluhurnya benar. Baik, yang lain, ya coba antum. Sum'ah benar sum'ah, tapi sum'ah ini temannya riya tadi. Yang lain coba, ada? Ayo coba yang lain. Contoh syirik kecil. Ini ada buku Rahmatan lil Alamin. Fadal. Pakai jimat. Dalilnya apa? Apa coba? Lupa. Baik, Fadal. Ya, contoh syirik kecil yang kedua adalah memakai jimat. Rasulullah SAW mengatakan inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat, kemudian pelet, syirkun, kata Nabi yang mulia Muhammad SAW. Pakai jimat ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan ini syirik asghar. Ya, syirik asghar. Selama dia berkeyakinan bahwasanya yang memberikan maslahat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang saya pakai jimat, saya yakin nih yang berikan maslahat mudaratnya Allah. Ya, bukan jimat ini, bukan. Allah yang ngasih maslahat mudarat. Wah. Ini bukan syirik akbar, tapi syirik asghar. Tapi apa? Berpotensi jatuh pada syirik besar. Ya. Dan kita lihat jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memakai jimat seperti ini, mereka tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar rumah, lupa jimatnya ketinggalan, maka kalut dia itu. Aduh, jimatnya ketinggalan, tidak pede. Pulang lagi ke rumahnya, padahal udah jauh jalan, balik lagi. Kenapa? Jimatnya ketinggalan. Padahal Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa. Kalau mau keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah. Tawakal kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jimat. Makanya dia sewaktu memalingkan tawakalnya kepada selain Allah, dia jatuh pada kesyirikan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jimat. Dan sekarang banyak sekali. Terkadang ada yang dia pakai rumput, diambilnya rumput waktu hujan panas, rumput simpan di sini. Ada kayak gitu. Pakai rumput atau alang-alang ya, letakkan di telinga waktu hujan panas. Kenapa? Oh, biar tidak kena antu hujan panas, kata dia. Nah, ini memang rumput ini bisa jaga dia. Enggak, Ustaz, yang jaga itu Allah. Tapi melalui rumput, ya ini syirik asghar. Ya. Bahaya, yang jadi jimat rumputnya. Terkadang dia pampang foto gitu ya. Dia berkeyakinan, oh ini kok saya pampang foto ini, dia jualannya laris.
Bahkan ada yang berkeyakinan kalau seandainya kebakaran nih ruku-rukunya, ruku dia tidak kebakaran. Kenapa? Ada foto si fulan. Wah, jadi jimat foto orang soleh. Ya. Ini syirik asgor jamaah milik Allah Taala. Dapat merusak akidah kita. Ini harus tahu. Makanya anak katakan tadi, ya penting bagi kita untuk belajar. Agar apa? Agar kita dapat mengetahui kesyirikan supaya kita dapat jauhi. Makanya belajar, terus menuntut ilmu, semangat, mohon kepada Allah Taala hidayah agar dibukakan hati kita untuk selalu belajar menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah Taala. Dan ini adalah apa? Sesuatu yang harus ada pada diri orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Ya. Makanya bersemangat menuntut ilmu, semangat belajar, dan terus berdoa. Kita jangan lupa berdoa kepada Allah Taala. Minta apa Pak? Minta hidayah kepada Allah Taala. Waktu kita sholat, waktu kita berdoa kepada Allah, membaca firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, tiap hari kita baca dalam sholat kita surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi masalah apa? Kadang tidak kita hayati dalam hati-hati kita. Ya, hayati, hadirkan, ya Allah, berikan hamba hidayah ya Allah, agar hamba dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, agar hamba dapat membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang halal, yang mana yang haram ya Allah. Minta kepada Allah Taala, karena hanya Allah Taala yang dapat memberikan hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Taala berikan kepadanya hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Dan rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga Allah Taala anugerahkan kepada kita ketakwaan kepadanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.